Di pekan-pekan pertamanya, performa Jude Bellingham bersama Los Blancos mendapatkan banyak sanjungan. Raihan 4 gol di 3 laga La Liga menjadi tanda-tanda cerahnya masa depan Bellingham bersama El Real. Hebatnya, pemain asal Inggris ini mampu tampil gacor meski dimainkan di luar posisi aslinya. Datangnya Bellingham membuka kembali cerita cerah darah Inggris di Real Madrid. Cetak gol coba merangkum bangkitnya darah Inggris di Real Madrid lewat Jude Bellingham sebagai berikut. Era keemasan. Real Madrid pernah mengandalkan pemain berdarah Inggris yang punya segudang talenta brilian. Di zaman itu ada McManaman dan juga David Beckham. Stephen McManaman didatangkan dari Liverpool pada tahun 1999. Kepindahannya ke Madrid sempat mendapatkan kritikan oleh pendukungnya sendiri. Banyak yang memprediksi kalau McManaman bakal kesulitan beradaptasi dengan budaya sepak bola Spanyol. Tetapi dia membuktikan diri dengan membayar keraguan banyak orang. McManaman mengantarkan El Real meraih trofi Liga Champions di musim 1999-2000 serta 2000-2001. Capaian itu membuatnya menjadi pemain Inggris pertama yang meraih 2 gelar si kuping besar. Pemain berjuluk El Makan ini dikenal sebagai gelandang yang agresif, cerdas, dan juga punya visi brilian. Wajar jika dirinya menjadi tumpuan Vicente Del Bosque selaku pelatih Real Madrid saat itu. Selama 4 musim di Santiago Bernabeu, pemain kelahiran 1972 ini tampil sebanyak 152 laga. Selanjutnya ada David Beckham yang didatangkan dari Manchester United. Pemain asal Inggris ini hengkang ke Los Blancos setelah terlibat konflik dengan Sir Alex Ferguson. Pelatih asal Skotlandia ini kesal karena Beckham lebih fokus pada gaya hidupnya di luar lapangan. Ferguson bahkan pernah menendang sepatu hingga mengenai pelipis David Beckham. Kemudian The Red Devils menjualnya ke Real Madrid dengan biaya transfer 35 juta euro pada tahun 2003. Becks menjadi bagian dari skuad Los Galacticos El Real Jilid pertama. Saat itu skuad Real Madrid dihuni oleh nama-nama besar seperti Luis Figo, Ronaldo Nazario hingga Zinedine Zidane. Bersama Los Blancos, Beckham sebenarnya tampil cukup impresif. Mempersembahkan 1 trofi La Liga pada musim 2006-2007. Tampil sebanyak 155 laga dan berhasil membukukan 20 gol. Namun tetap saja banyak pihak yang menyebut kalau Beckham gagal menampilkan permainan terbaiknya di Real Madrid. Bertahun-tahun setelahnya saat dia pensiun, pernyataan itu seolah dibenarkan oleh sang pemain. Beckham mengaku telah menyesal pergi dari Manchester United demi hengkang ke Real Madrid. Padahal dia ingin menjadi legenda abadi setan merah seperti Ryan Giggs. Hilangnya tradisi. Meskipun sempat berjaya dengan pemain Inggris, Real Madrid sempat putus hubungan dengan pemain-pemain Inggris. Beberapa bintang yang didatangkan gagal menampilkan performa terbaik di Santiago Bernabeu. Pertama ada Michael Owen yang didatangkan dari Liverpool dengan mahar 8 juta pound sterling. Striker mematikan ini didatangkan usai dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or pada tahun 2001. Dirinya diperkenalkan dengan nomor punggung 11 saat sesi peresmian. Florentino Perez langsung menyanjungnya sebagai pemain yang sangat bertalenta. Orang nomor 1 di Los Blancos ini yakin kalau Owen bakal membuat timnya makin mengerikan. Sayangnya omongan Perez nggak bisa dibuktikan oleh sang pemain. Selama mengabdi di Santiago Bernabeu, Owen lebih banyak berkutat dengan cedera. Dia hanya bermain sebanyak 45 laga dengan catatan 16 golnya. Michael Owen juga kalah saing dengan Ronaldo Nazario dan juga Raul Gonzalez. Pemain berjuluk bocah ajaib ini hanya betah semusim di Real Madrid. Manajemen Los Blancos lalu menjualnya ke Newcastle United pada musim 2004-2005. Selanjutnya ada Jonathan Woodgate yang juga tampil buruk pada saat berseragam Los Blancos. Pemain kelahiran Untrop ini diboyong dari Newcastle pada tahun 2004 dengan biaya transfer 13 juta pound sterling. Woodgate datang ke Real Madrid dengan status bek berbakat dari Inggris. Akan tetapi dia malah tenggelam di musim perdananya dan gak bermain 1 pertandingan pun. Debutnya membela El Real baru terjadi saat menghadapi Athletic Bilbao pada September 2005. Saat itu Woodgate justru tampil buruk dengan mencetak gol bunuh diri serta mendapatkan kartu merah. Cedera beruntun juga menghambat karirnya selama berseragam Los Blancos. Media Marca sempat memilihnya sebagai rekrutan terburuk Real Madrid di abad ke-21. Woodgate bertahan selama 3 musim dengan hanya tampil sebanyak 14 laga dan cetak 1 gol. Kemudian dia dilepas ke Middlesbrough seharga 7 juta pound sterling pada tahun 2007. Investasi besar-besaran.
Setelah bertahun-tahun tak mempercayai bintang Inggris, Real Madrid akhirnya kembali melirik talenta baru. Skuad Los Blancos kepincut dengan kualitas yang dimiliki oleh pemuda bernama Jude Bellingham. Gelandang kelahiran Sturbridge ini mencuri perhatian lewat penampilan apiknya di Borussia Dortmund. Baru berusia 20 tahun, Bellingham sudah menjadi tulang punggung di Borussen. Di musim lalu, ex-pemain Birmingham City ini berhasil melesakkan 14 gol dan 7 assist dari 42 laga. Catatan tersebut membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik klub musim lalu. Performa ciamik Bellingham di Jerman membuat Gareth Southgate memanggilnya ke timnas Inggris. Pada Piala Dunia lalu, dia menjadi pilihan utama sang pelatih di lini tengah. Di ajang itu, Bellingham sukses mengemas 1 gol dan 1 assist dari 5 laga. Kehadiran gelandang kelahiran 2003 ini di sektor lini tengah The Three Lions mendapatkan pujian dari Roy Keane. Menurutnya, sang pemain punya kemampuan di luar batas. Hingga akhirnya Bellingham dibeli oleh Real Madrid dengan mahar fantastis 103 juta euro. Demi membela Los Blancos, dia rela menolak tawaran klub besar yang ada di kampung halamannya. Mulai dari Manchester City, Manchester United, dan juga Liverpool yang paling serius dengan jasanya. Bellingham sendiri membeberkan alasannya memilih El Real daripada pulang ke Inggris. Menurutnya, hengkang ke Real Madrid merupakan kesempatan langka yang gak dimiliki oleh semua pemain. Pemain yang memilih nomor punggung 5 ini yakin bisa membawa El Real terus eksis menjadi tim terbaik di dunia. Keyakinan Bellingham juga sejalan dengan yang dilontarkan oleh Zinedine Zidane. Ex-pelatih Los Blancos ini optimis kualitas pemain Inggris itu bisa berdampak besar bagi klub. Mantan pemain yang juga bernomor punggung 5 ini juga memuji keberhasilan manajemen memboyong Bellingham. Menurut Zidane, alumnus Borussia Dortmund ini akan menjadi jenderal lini tengah Real Madrid di masa depan. Pelatih Prancis ini berkaca kepada Luka Modric dan juga Toni Kroos yang usianya sudah uzur. Gendong Real Madrid sendirian. Omongan Zinedine Zidane langsung dibuktikan oleh Jude Bellingham di awal kompetisi La Liga. Gelandang 20 tahun ini sukses menunjukkan tajinya di 3 laga perdana Real Madrid. Pada laga terbaru, Bellingham menjadi satu-satunya pencetak gol di laga menghadapi Celta Vigo. Padahal saat itu El Real sudah mengalami masalah di awal pertandingan. Pasalnya, Vinicius Junior mengalami cedera dan harus ditarik keluar saat laga baru berjalan 18 menit. Cedera yang dialami pemain asal Brazil itu menambah catatan pasien BPJS Los Blancos. Sebelumnya, El Real sudah kehilangan beberapa pemain seperti Eder Militao, Arda Güler, dan Thibaut Courtois. Ketiganya diprediksi absen panjang hingga akhir tahun nanti. Bellingham sendiri menunjukkan performa apiknya di waktu yang tepat. Musim baru mulai tapi dia sudah melesakkan 4 gol dan 1 assist. Itu artinya dia hampir berkontribusi dari semua gol yang ditorehkan Real Madrid di La Liga. Kehebatan Bellingham merupakan andil besar dari kecerdasan Carlo Ancelotti. Pelatih Italia ini mengubah posisi sang pemain dengan memainkannya lebih condong ke depan. Dia ditugaskan menyokong Vinicius dan Rodrigo yang diplot sebagai ujung tombak. Menurut Don Carlo, kualitas mumpuni Bellingham membuatnya cocok mengisi posisi tersebut. Pemain asal Inggris ini dinilai bisa menempatkan dirinya di posisi berbahaya saat menjadi playmaker. Selain itu, ex AC Milan ini juga terpukau dengan cara Bellingham dalam melihat situasi rekan-rekannya. Dia yakin Bellingham bakal bisa berkontribusi lebih banyak untuk tim. Itulah ulasan bangkitnya darah Inggris di Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah performa konsisten Jude Bellingham bakal bertahan hingga akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.